Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'bad. Kaum muslimin wal muslimat, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini, di majelis ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjadikan amal yang kita lakukan di hari ini dan juga sebelum dan sesudahnya, amal yang kita lakukan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya. Dan di kesempatan malam hari ini kita insyaallah memulai pembahasan yang baru. Kita membaca kutaib-kutaib, kitab-kitab kecil yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan untuk kita mengambil pelajaran, yang kemudian pelajaran tersebut dimudahkan kita untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang mudah-mudahan ya kehidupan kita sebagai seorang manusia dibimbing, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadi seorang penuntut ilmu, untuk senantiasa belajar, senantiasa untuk berusaha memahami agama Allah Subhanahu wa taala, karena hal tersebut merupakan salah satu di antara sumber kebahagiaan kita, bahkan di antara pokok kebahagiaan kita. Dan untuk hal tersebut kita harus berusaha untuk menjihati jiwa-jiwa kita, untuk kita menata kesungguhan kita berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang di antaranya adalah kita belajar. Yang mana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, di antara hal yang harus kita lakukan untuk jihadun nafas adalah kita menjihati jiwa kita untuk kita bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar tentang ilmu yang bermanfaat, Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua adalah kita berusaha untuk menjihati jiwa kita mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Kemudian yang ketiga, menjihati jiwa kita agar kita mau untuk mendakwahkan apa yang telah kita ketahui dan kita berusaha mengamalkannya. Kemudian yang keempat adalah kita bersabar di atas itu semuanya. Ini kurang lebihnya yang disampaikan oleh beliau, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam Syarah Ushul Salasah. Mungkin yang kurang lebihnya seperti itu. Jadi rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita akan mulai membaca kutaib yang ditulis oleh beliau Syekh Abdul Razak
Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala berkenaan dengan Asru Qawaid, 10 kaidah fil istiqomah berkenaan dengan istiqomah. Nah, kita baca perkataan beliau yang beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan basmalah yang kita sudah ketahui bahwasanya ketika para muallif, para penulis kitab, penulis buku, penulis kutaib, mereka memulai dengan basmalah, maka diantaranya adalah mereka mengikuti thariqah Al-Quran, karena Al-Quran termaktub, tertulis di awal kalinya dengan basmalah. Kemudian yang kedua adalah mengikuti Nabi SAW ketika beliau bermurasalah, ketika beliau bersurat, mengirim surat, menulis, maka beliau tulis dengan bismillah. Kemudian diantaranya adalah mengikuti sabda Nabi SAW, kullu amrin dibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa abtar wa firayatin fahuwa aqta. Yakni Nabi SAW beliau bersabda, perkara yang penting yang tidak dibuka, tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut akan terputus. Yakni para ulama mereka menyebutkan yakni terputus keberkahannya atau naqisul barakah, atau keberkahannya itu kurang. Nah, sebagian ulama mereka menjadikan hadis tersebut sebagai hadis yang lemah karena ada sisi kelemahannya. Ya, sebagian mereka menhasankannya. Setahu saya demikian tentang hadis tersebut, Allah Ta'ala a'lam. Nah, yang intinya bahwasanya dianjurkan bagi seseorang untuk menulis sesuatu, termasuk menulis surat, menulis pesan, adalah dimulai dengan basmalah. Itu adalah di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah beliau membawakan khutbatul hajah di dalam kitabnya Innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya. Kemudian setelah itu adalah beliau mengatakan amma ba'du, adapun setelah mukadimah tersebut beliau mengatakan menawi gada PDF atau kitabipun monggo dipun simak, kita akan bacakan insyaallah. Kita mengambil faedah sebisa kita dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari tulisan beliau. Beliau mengatakan inna mawdu'a hadhir risalah, bahwasanya tema risalah ini anil istiqomah adalah berkenaan dengan istiqomah. Wa huwa mawdu'un 'azimul ahammiyah. Dan istiqomah itu adalah sebuah tema yang sangat besar kepentingannya. Jalidul qadar, yang sangat mulia kedudukannya. Wa haqiqun bi kulli wahidin minna, dan sudah selayaknya bagi masing-masing individu di antara kita an yu'na bihi, untuk memberikan perhatian terhadap istiqomah, terhadap sebuah keistiqomahan. Ini adalah perkara yang penting, kedudukannya mulia, kata beliau. Wa an yu'tiyahu min ihtimamihi wa inayatihi, dan agar masing-masing di antara kita memberikan kepedulian dan perhatian. Ya, ini bagaimana agar kita itu berusaha agar kita bisa istiqomah di dalam kehidupan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat yang dibawakan oleh beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yang mana ayat ini mencerminkan tentang buah daripada keistiqomahan. Yang mana buah keistiqomahan tersebut adalah sangat manis, sesuatu yang besar, yang setiap jiwa-jiwa yang beriman pastilah ingin mendapatkan buah tersebut. Dua ayat yang belum bawakan, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13 dan 14. Nanti yang berikutnya semakna dengan ini. Kita bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah
Sesungguhnya orang-orang yang telah berkata Rabb kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqomah di atas ucapan tersebut, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak ada kekhawatiran bagi mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka itu bersedih hati. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah para penduduk surga. Khalidina fiha, yang mereka akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang dulu mereka lakukan. Bukan jazaa'an bima kanu ya'lamun, bukan. Bukan balasan atas apa yang dulu mereka ilmui. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan perkataannya kepada kita semua, itu semuanya sebagai balasan atas apa yang mereka amalkan. Jadi ketika seorang dia mengaku Rabb-nya adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah di atasnya, ini pemahaman yang kita peroleh dengan menghubungkan akhir daripada ayat ini, bahwasanya ucapan dia Rabbunallah, maka ini menuntut amal, bukan hanya sekedar ucapan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bima kanu ya'malun, yaitu semua itu sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan. Yang tentunya tidak meremehkan ilmu, karena ilmu itu akan menjadi pokok kebaikan dari amal seseorang, atau menjadi salah satu di antara penopang untuk benar dan baiknya amal yang dilakukan oleh seseorang. Karena ketika seseorang beramal tanpa ilmu, maka kebanyakan apa yang dia lakukan itu adalah hanya akan merusak dirinya, bukan memperbaiki dirinya. Ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yakni surat Fussilat, ayat yang ke-30, 31, kemudian 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata bahwasanya Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqomah di atas hal tersebut. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala belum menyebutkan tentang hal tersebut, apa maknanya orang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah di atasnya. Al-Imam Ibnu Katsir belum mengatakan ai akhlasul amala lillah, mereka mengikhlaskan semua amal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilu bi ta'atillahi, dan mereka mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ala ma syara'ahu Allahu lahum, atas apa atau sesuai dengan apa yang Allah syariatkan untuk mereka. Kalau kita garis bawahi, yakni mereka mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, meliputi dua, yakni melaksanakan apa yang disyariatkan sesuai dengan bimbingan, sesuai dengan syariat yang Allah ajarkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalilnya, ada Al-Qur'annya jelas, kemudian ada hadisnya jelas. Kemudian setelah itu enggak cukup dari situ, maka dia harus berusaha mengikhlaskan amal yang dia lakukan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar mendapatkan balasan-balasan duniawiyah, bukan untuk sekedar mendapatkan kedudukan dunia, perhiasan dunia dan yang lainnya, bukan. Ini kurang lebih yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Nanti selanjutnya kita akan bicara masalah istiqomah ini,
di poin-poin yang berikutnya akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala berkaitan dengan hakikat istiqomah, yang mana beliau akan membawakan tafsir daripada ucapan atau ayat ini dengan perkataan para salaf yang memberikan keterangan yang lengkap insyaallah berkaitan dengan hakikat istiqomah. Akan sampai tempatnya insyaallah taala, yang mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Kemudian ketika seorang hamba mengucapkan hal tersebut, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka, menggunakan kata tatanazzal. Tatanazzalu, ya, bukan nazala. Ya, ini fi'il ini memberikan faedah beruntun. Terus-menerus akan turun, bukan cuma sekali turun, namun turun, ya. Ada kekontinuan. Malaikat tersebut turun kepada mereka, ini menunjukkan malaikat adalah sesuatu yang banyak. Ya. Kapan malaikat itu akan turun kepada mereka, kepada orang yang mengatakan Rabbunallahu tsumastaqamu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar kepada kita, ya, insyaallah. Hujan-hujan ini. Alhamdulillah di masjid enggak hujan. Di masjid enggak hujan, ya alhamdulillah. Ya. Kapan para malaikat itu akan turun kepada mereka, orang yang mengatakan Rabbunallahu tsumastaqamu? Dikatakan oleh Imam Mujahid, As-Sudi dan juga Zaid bin Aslam, yakni indal maut, ketika hamba tersebut akan meninggal. Ketika hamba tersebut akan meninggal. Yang kemudian para malaikat itu akan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut, khawatir, dan janganlah kalian bersedih hati. Takut kepada apa dan bersedih hati tentang apa? Dikatakan pula oleh Mujahid dan juga Ikrimah dan Zaid bin Aslam. Dia mengatakan tentang alla takhafu. Janganlah kalian khawatir, janganlah kalian takut, yakni janganlah kalian khawatir tentang apa yang akan kalian dapatkan, kalian akan datangi di antara perkara akhirat, masa depan kalian. Karena ini adalah ketika dia mau meninggal. Jangan kamu takut terhadap apa yang kamu akan dapati nanti dari kehidupan akhirat, berupa alam kubur yang seterusnya. Jangan kamu khawatir. Wa la tahzanu, dan janganlah kamu bersedih hati dari apa, yakni dari apa yang telah kamu tinggalkan di antara perkara-perkara dunia, berupa mungkin di sana anaknya dia tinggalkan, atau mungkin istrinya dia tinggalkan, atau mungkin dia meninggalkan harta dia tinggalkan. Maka janganlah kamu bersedih hati. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu yang menjadikan kalian jangan bersedih hati. Apa? Bergembiralah kalian dengan surga yang kalian telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an maupun melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bersedih hati, bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Nahnu, kami ini, para malaikat ini adalah auliya'ukum fil hayatid dunya, adalah pelindung-pelindung kalian, kekasih-kekasih kalian di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat. Bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalian, yakni orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, nanti di dalam surga kalian akan mendapatkan ma tashtahi anfusukum, sesuatu yang diinginkan oleh jiwa kalian, sesuatu yang dihasrati oleh jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta di sana. Huruf ma ini akan berfaedah umum, ya, akan berfaedah umum. Semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi keinginan seorang hamba di surga, apa yang dia inginkan, yang dia minta kepada Allah, maka Allah akan berikan itu kepadanya. Nuzulam min ghafurir rahim. Nuzul. Napa nuzul niku? Nuzulan. Napa nuzulan? Kata para ulama itu adalah hidangan, diafah. Hidangan yang biasa diberikan kepada para tamu. Ya. Maka para penduduk surga ketika mereka masuk adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang Allah persilahkan masuk, maka Allah akan berikan nuzulan. Ya, ini Allah akan berikan hidangan apapun yang diinginkan olehnya. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hidangan dari Rabb yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Pengampun. Karena kita di dunia namanya manusia itu banyak kekurangannya dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Rahim, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, yang dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan masukkan hamba-hambanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah. Ya. Maka hendaklah seorang senantiasa semangat dalam melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di sana setiap kali seorang melakukan amal ketaatan, insya Allah itu akan menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala siapkan hidangan-hidangan tersebut. Kita ingat sebuah hadis yang Nabi SAW belum bersabda, "Man ghada ilal masjid aw roha." Barang siapa pergi di waktu pagi menuju masjid, di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi. Ghada sama roha digabungkan. Dan roha kalau tidak digabungkan itu bisa jadi pergi ke masjid kapanpun waktunya. Kalau digabungkan ada maknanya pergi ke masjid di waktu pagi dan di waktu sore. Entah itu untuk sholat, kalau sholatnya berarti untuk sholat subuh. Kemudian roha itu adalah waktu ba'da zawal, waktu ba'da tergelincirnya matahari. Bisa di sana adalah untuk sholat duhur atau kemudian sholat asar, atau kemudian sholat-sholat yang berikutnya. Para ulama menyebutkan dua itu. Ini memberikan keutamaan tentang waktu sholat subuh atau kemudian sholat asar secara khusus, dan secara umum adalah sholat secara keseluruhan. Maka barang siapa pergi di waktu pagi atau di waktu sore, bahkan kemudian para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan ya entah itu kepentingan yang lain, yang penting adalah kepentingan untuk ibadah dalam kebaikan seperti thalabul ilmi dan sebagainya, itu masuk. Itu masuk. Apa? A'addallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada aw raha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan sediakan hidangan untuknya setiap kali dia itu pergi di waktu pagi maupun sore. Maka di sini memberikan hasungan kepada kita semuanya untuk semakin semangat menuju masjid. Entah itu sholat 5 waktu ataukah di sana adalah untuk taklim, untuk kita mengkaji ilmu, untuk kita belajar, untuk kita pengajian dan sebagainya seperti itu. Yang semangat karena akan disediakan nuzulan, hidangan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat yang belum bawakan, yang memberikan semangat kepada kita semua dan berkaitan dengan malaikat ini, ya. Malaikat yang datang di waktu ketika seseorang sakaratul maut. Kita mengingat sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Kunanul Qur'anul Azim, ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladziina amanu, Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman bil qauli tsabiti, dengan ucapan yang teguh, fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka belum membawakan hadis yang panjang berkaitan dengan perjalanan ruh. Kita nggak baca semua, hadisnya panjang sekali ya.
Hadisnya panjang sekali, antum silakan baca dari tafsir Ibnu Katsir. Ya, di dalam ayat tersebut. Surat apa niku? Ibrahim ya, Ibrahim. Ayat pinten Mas? Lupa ayat ya, Ibrahim ya. Cari surat Ibrahim ya, enten ya. Surat Ibrahim. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal amdal mu'min, sungguh seseorang hamba mukmin, idza kana fil qinta'i minad dunya, apabila dia di waktu akan berpisah dengan dunia, ya akan berpisah dengan dunia. Wa iqbalin minal akhirah, dan dia sudah bersiap untuk menuju negeri akhirat. Negeri akhirat awal kalinya adalah alam kubur, ya, sudah mau masuk akhirat. Ya, sudah siap-siap meninggal. Ada siap-siap ya. Sudah mau meninggal, siap-siap ya, sudah mau meninggal. Maka nazala ilaihi minas sama'i malaikatun. Maka akan turun para malaikat dari langit yang baydul wujuh, yang wajahnya itu putih. Ka'anna wujuhahum syams. Wajah mereka seperti seolah-olah matahari. Yang ma'ahum kafanun min akfanil jannah, yang para malaikat itu membawa kain kafan dari kain kafan surga. Ya, itu kalau misalkan dihubungkan para malaikat tersebut, nah ini dalam hadis itu ada menunjukkan malaikat yang datang banyak kepada mereka. Malaikat yang akan membawa ruh, ya, malaikat yang akan membawa ruh. Nah kemudian dan juga malaikat itu membawa kain kafan, kemudian minyak wangi dari jannah, dari surga. Kemudian hatta yajlisu minhum maddal basar, sampai kemudian para malaikat tersebut duduk sejauh mata memandang, gitu ya, sejauh mata memandang. Kemudian setelah itu baru datang sinten? Baru datang malakul maut, ya. Summa yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut, ya. Namanya malaikat maut dong ya. Di dalil-dalil disebut sebagai malakul maut, malaikat maut. Bukan namanya Israel ya, bukan. Ya, nama adalah malaikat maut. Namanya seperti itu. Kemudian malaikat maut tersebut dia mengatakan, ayuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah kamu menuju ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruhnya itu mengalir keluar seperti tetesan air. Ya, seperti tetesan air dari mulut napa nika buat air. Kalau kita teko nggih sebut tetesan. Tetesan niku masuk ngoten niku napa dadak dijengking-jengking ngoten niku. Nggih. Tetesan niku ya di jengking kelu tetesnya angel, nggih. Tinggal tetes tok. Nggih. Niku menunjukkan keluarnya ruh niku adalah sesuatu yang seperti itu. Nggih. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau melihat proses kematian wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pingsan. Ngoten niku nggih. Yang ketika ada seorang sahabat di sampingnya, ya, lihat sudah kering, di sampingnya kerasan apa? Panas. Okay. Demamnya luar biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu taala ketika melihat sakaratul maut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang belum mengatakan innal mauta, sesungguhnya kematian lah sakarat, benar-benar ada sakaratnya. Ya. Ketika belum melihat sakaratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan kurang lebihnya, aku tidak berangan-angan lagi. Setelah melihat sakaratul maut yang dialami Nabi SAW, saya tidak berangan-angan, saya tidak iri lagi kepada orang-orang yang mungkin kelihatan sangat mudah kematiannya. Kenapa? Wong Nabi Muhammad SAW saja itu diberikan sakaratul maut seperti itu, ya, seperti itu. Itu Aisyah radhiyallahu taala. Ya, itu hadis yang panjang. Dan kemudian kalau adalah orang yang kafir yang di situ yang mau mati, maka malaikat yang datang itu bukan wajahnya putih bersih seperti matahari, namun wajahnya malaikat-malaikat yang menakutkan. Ya, membawa kain kafan dari neraka, naudzubillahi min dzalik. Dan kemudian malaikat maut itu akan berkata dengan kasar terhadap orang tersebut. Ya, yang kemudian ruhnya itu akan berpencar di seluruh
di seluruh tubuhnya nggak mau keluar seperti itu. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya silakan dibaca kelanjutan hadisnya secara keseluruhan tentang perjalanan ruh. Ya, ruh seorang mukmin dan ruh seorang yang fajir atau ruh seorang yang kafir seperti itu panjang, itu memberikan faedah keimanan yang luar biasa. Ya. Nah, ini berkaitan dengan ayat yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala yang menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang istiqomah. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian memegang imannya sampai meninggal. Sampai mati, disambut, diberikan ucapan kalau bisa kita katakan namanya pengiyem-iyem. Nama niku. Nama Pak. Pengiyem-iyem itu bahasa Indonesia nama niku. Nama penghibur. Nggih, penghibur ya. Itu. Jangan kamu bersedih, jangan kamu takut, ya seperti itu. Yang tadi kita telah sebutkan tentang maknanya. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak radhiyallahu taala belum mengatakan fal istiqomatu yatarattabu 'alaiha sa'adatud dunya wal akhirah. Keistiqomahan itu akan menghasilkan kehidupan atau akan menjadi sebab diberikannya kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Falahul abdi akan menjadi sebab kesuksesan seorang hamba. Wa salahu amrihi kullihi dan akan menjadi sebab baiknya seluruh urusan seorang hamba. Berarti kalau kita lihat mafhumnya, berarti tanpa keistiqomahan maka seorang itu akan sulit untuk mendapatkan kebahagiaan, bahkan dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, dia hanya akan mendapatkan kebahagiaan yang semu. Ya, dia tidak akan mendapatkan keberuntungan yang sebenarnya, hanya dia akan mendapatkan keberuntungan yang mungkin sifatnya adalah duniawi yang bukan hakiki. Ya, yang mana keberuntungan dan kebahagiaan itu akan segera berakhir ketika dia menghembuskan nafas terakhirnya. Fahaqiqun bin nasihi li nafsihi. Maka sesuatu yang layak bagi seorang yang ingin memperbaiki dirinya, bagi orang yang menghendaki kebaikan untuk dirinya, nasih, orang yang menasihati dirinya. Napa nasihat itu maknanya pun? Nasihat, yang memberikan nasihat pada dirinya. Nasihat maknanya pun? Nasihat? Introspektif. Para ulama mereka menyebutkan nasihat adalah iradatul khair lil mansub. Keinginan kebaikan kepada sesuatu yang akan dinasihati. Nasihat itu berarti menginginkan kebaikan. Gitu. Saya ingin nasihati si fulan. Berarti apa? Kita menginginkan kebaikan bagi si fulan. Itu kalau mau menasihati. Jadi berarti kalau mau menasihati harus cari cara bagaimana nasihat itu diterima. Jangan masa bodoh, yang penting tak sampai nih, ngoten lho nggih. Ampun ya. Dicari cara yang baik, cara yang sangat-sangat memungkinkan agar diterima. Karena apa? Karena kita menginginkan kebaikan, bukan hanya keinginan. Ya terkadang orang itu untuk mencaci, untuk mencela, itu nggih. Kadang dohirnya ingin memberikan nasihat, namun ingin merendahkan, harus dihilangkan. Ya, luruskan niatnya. Saya menginginkan kebaikan untuk si fulan. Maka datang kepadanya pegang, wahai si fulan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatannya enggak boleh. Ya, seperti itu. Bismillah. Ya, niatkan lurus. Sesuatu yang berasal dari hati akan masuk ke dalam hati seseorang, insyaallah. Ya, akan diterima insyaallah kemungkinannya. Ya, kalau kita enggak ikhlas, ya itu mungkin salah satu sebab, menjadi salah satu sebab pertama kali nasihat tersebut tidak diterima oleh orang itu. Kenapa? Kita enggak ikhlas. Ya, karena kita enggak ikhlas. Ya, itu salah satunya. Nah, itu nasihat bagi sesuatu yang pantas bagi seorang yang ingin menghendaki kebaikan bagi dirinya, waraghibi fi sa'adatiha, dan bagi orang yang menginginkan kebahagiaan jiwanya, an yu'na bil istiqomah, agar dia memperhatikan keistiqomahan azimal inayah dengan sebesar-besar perhatian, ilman wa amalan wa sabatan ala dzalik ilal mamat. Istiqomahnya ilman secara ilmu,
harus tahu tentang hakikat istiqomah. Apa saja sih yang saya harus istiqomah di atasnya? Amalan setelah tahu bukan cuma tahu tok, namun kemudian mengilmui. Ya, mengamalkan. Karena ilmu itu ada zakatnya. Kalau zakat harta kita itu adalah ya harta kita keluarkan, zakat pertanian kita adalah bagian dari pertanian kita keluarkan. Kalau zakat daripada ilmu kita adalah apa? Amal kita. Okay. Maka semakin kita rajin untuk menuntut ilmu, maka di sana ada PR yang lain. Bukan cuma PR rajin untuk menuntut ilmu, namun berikutnya adalah bagaimana saya mengamalkan ilmu kita, ilmu saya. Nah, seperti itu. Maka berarti semakin kita belajar, semakin bersabar untuk belajar, maka juga harus semakin bersabar untuk mengamalkan ilmu. Ini okay? Semakin bersabar. Jadi, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan balasan yang besar kaitan dengan kesabaran kita, entah sabar untuk menuntut ilmu, sabar untuk mengamalkannya, sabar untuk mendakwahkannya. Ya, insya Allah akan diberikan balasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kemudian kata beliau lagi, sabar secara ilmu, amal dan sabat teguh di atas itu semua, di atas ilmu dan amal, ilal mamati sampai mati. Nuntut ilmu itu sampai mati, beramal itu sampai mati. Ya, maka kalau ditanya ya pertanyaan seperti Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad kapan? Seperti itu. Kejar-kejar halaqah, kejar-kejar majelis, buka buku, belajar terus seperti itu sampai kapan? Sampai mati. Ya, sampai mati seseorang belajar. Ya. Kalau bisa menjadi di antara yang dua dari yang tiga, jangan menjadi yang ketiga. Seperti disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, manusia itu tiga. Ya, manusia itu tiga. Yang pertama, siapa? Alimur Rabbani. Seorang alim Rabbani. Seorang yang berilmu, yang membimbing dengan ilmu dan amalnya. Sulit. Ya. Sulit. Tinggi sekali jadi orang ulama membimbing umat dengan amalnya. Namun bisa yang kedua. Ya, bisa yang kedua, yakni seorang penuntut ilmu. Thalabatul ilmi ala sabilin najah. Seorang penuntut ilmu yang berjalan di atas jalan keberuntungan. Terus belajar nuntut ilmu, berusaha mengamalkannya. Itu terus nggak jadi ulama enggak apa-apa. Ya, nggak jadi dai enggak apa-apa, nggak jadi ustadz enggak apa-apa. Yang penting jadi penuntut ilmu. Ya, seperti itu. Sampai mati. Sampai mati. Jangan menjadi yang ketiga. Siapa yang ketiga? Enggak pertama, enggak kedua. Enggak jadi ulama, enggak jadi penuntut ilmu. Ya, ini seorang jahil yang senantiasa mengikuti omongan manusia. Manusia pengen ke sana ya ke sana, pengen ke sini ya ke sini, enggak punya pendirian. Maka berarti menunjukkan seorang ulama dan penuntut ilmu ini memiliki pendirian yang teguh karena sikap dia, perbuatan dia berdasarkan ilmu. Bingung ya? Sikap dia dalam kehidupan adalah berdasarkan ilmu. Ya. Nah, seperti itu, ini yang kurang lebih dikatakan oleh beliau. Kita sampaikan ke ini titiknya. Mustamid danil auna minallahi tabaraka wa ta'ala. Namun jangan lupa senantiasa apa? Ini memohon pertolongan. Mustani danil auna, senantiasa memohon pertolongan minallahi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hakikat kita sebagai seorang manusia itu adalah seorang yang lemah, yang butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Andanya nunggu dulu. Sekarang itu. Ya. Kita dan dulu kemudian kita lanjutkan sejenak nih. Nah, silakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Ini dari perkataan mu'alif yang menunjukkan tentang pentingnya keistiqomahan. Ya, dan ayat tersebut juga memberikan perhatian kepada kita tentang balasan yang besar terhadap keistiqomahan dan keistiqomahan. Di antara hadis yang menunjukkan akan pentingnya istiqomah di dalam agama itu adalah ketika ada seseorang datang kepada Nabi SAW, yakni dia adalah Abu Amr Sufyan Al-Thaqafi radhiyallahu taala anhu. Dia datang menemui Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, kulli fil Islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu ucapan di dalam Islam ini yang tidak perlu lagi bertanya kepada selainmu. Inginnya adalah pengen pelajaran yang ringkas ning padet. Ya, kalau kita sulit ya. Pelajaran yang kemudian seketika ditanya, kemudian pelajaran yang mencakup Islam secara keseluruhan. Gak perlu tanya yang lain lagi. Ya, ini belum mengatakan kul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atas itu. Global dan mencakup semua. Ya, global dan mencakup semua perkara-perkara agama, karena istiqomah itu adalah istiqomah di atas seluruh apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti akan disebutkan bahwasanya istiqomah itu adalah as-sadat. Ya, istiqomah itu adalah sadat. Kalau nggak mampu baru muqarabah. Sadat disebutkan itu adalah tepat. Yang tepat seperti ya ini ketika seseorang itu membidik sebuah panahan, maka dia tepat pada titik yang diincar. Ya, lomba panah gitu ya, pas di tengah seperti itu namanya sadat. Jadi mengamalkan amalan-amalan syariat seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tepat apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berat apa buatan yang seperti itu? Berat sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum menyebutkan istaqimu wa lan tuhsu. Istiqomah kalian dan kalian enggak akan mampu. Diperintahkan istiqomah namun tidak akan mampu. Maka apa? Suruh muqarabah. Ya, suruh muqarabah. Kalau nggak bisa 100%, ya berarti apa? Deketin. Ya, ketika dalam masalah sholat misalkan ya sholat 5 waktu tepat 100%, nggak telat dan sebagainya. Nggak bisa, maka jangan jauh-jauh dari itu. Ya, masbuknya mungkin sesekali kalau ada kepentingan, ada udzur dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ya, berusaha untuk 100% seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak mampu ya muqarabah, ya mendekati. Nah, itu akan kita bacakan insyaallah di pertemuan yang akan datang di berikutnya insyaallah taala. Nah, beliau kemudian mengatakan sesuatu yang menjadikan pendorong bagi beliau untuk menulis risalah ini, ya ini yang menjadi penguat akan pentingnya tentang masalah istiqomah ini. Beliau mengatakan wa katsiran mataridul asilatu minan nasi ala ahli ilmi wa talabatihi wa tullabihi wa du'ati ilallahi wal muslihina 'anil istiqomah. Begitu banyak atau begitu sering muncul pertanyaan dari manusia, dari orang-orang kepada ahli ilmi, kepada para penuntut ilmu, kepada para duat kepada Allah yang menyeru kepada Allah Ta'ala. Wal muslihin, dan pertanyaan yang diberikan kepada orang-orang muslih, orang-orang yang memberikan perbaikan di tengah-tengah umat. Ya, apa anil istiqomah? Begitu seringnya tentang istiqomah itu ditanyakan. Ya, menjadi poin yang paling sering ditanyakan oleh manusia. Bagaimana ya Ustaz? Bagaimana Syekh? Kiat-kiat untuk istiqomah. Itu ya. Maka mungkin Syekhnya Syekh Abdul Razak sering ditanya tentang itu, sehingga Masya Allah itu menjadi pendorong tentang pentingnya ini. Kemudian beliau tulis tentang kaidah-kaidah istiqomah. Ya. Wa an haqiqatiha, dan tentang hakikat istiqomah agar orang tidak keliru. Ya, saya udah istiqomah, namun ternyata baru sebagian dia istiqomah. Ya. Atau bahkan kemudian ada yang keliru menggunakan keistiqomah untuk perkara-perkara yang buruk. Ya, si fulan istiqomah di atas nyoloknya, nggak boleh ya. Istiqomah adalah istilah syar'i. Itu adalah istilah untuk kebaikan.
Nggak boleh diistilahkan untuk perkara-perkara buruk, nggak boleh. Ya, kalau keburukan itu adalah dia terus-menerus di atas keburukan, bukan istiqomah ya. Itu kalau bahasa Arabnya adalah musirrun alal maksiyah. Dia terus-menerus di atas kemaksiatan. Tidak boleh menggunakan kata istiqomah. Kadang kita dengar ya, si boleh istiqomah rokok, gitu ya. Ya bukan seperti itu, yang maksudnya nggak boleh. Ya, jadi istiqomah adalah khusus untuk istilah kebaikan. Nah, wa 'anil umuril mu'inati 'ala sabati 'ala siratil mustaqim, dan pertanyaan tentang perkara-perkara yang bisa membantu untuk bisa teguh di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ila ghairi dzalika min su'alat, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang lain allati taridu fi hadzal bab, yang biasa muncul di bab ini. Bab tentang istiqomah. Kemudian beliau mengatakan wa qad ra'aitu annahu minal mufidi li nafsi wal ikhwani. Saya memandang bahwasanya di antara perkara yang bermanfaat untuk diriku dan untuk saudara-saudaraku, jam'a ba'dil qawaidil muhimmah al-jami'ah, mengumpulkan kaidah-kaidah yang penting lagi mencakup fi hadzal bab tentang istiqomah ini. Ya, beliau memandang itu penting untuk dirinya dan untuk saudara-saudaranya. Maka di sini pelajarannya adalah kalau kita merasa ada sesuatu yang memang dibutuhkan oleh saudara kita, segera kita tunaikan. Ya, apa yang dibutuhkan saudara kita, segera kita tunaikan. Mungkin dia butuh ini, mungkin dia butuh bantuan ini, segera. Sebagaimana beliau, ya ini menunjukkan loyalitas beliau kepada kaum muslimin. Ya, belum memandang kaum muslimin butuh tentang pembahasan istiqomah, maka beliau segera tuliskan. Jangan ditunda-tunda. Ya. Nah, litakuna lana diya'an wa nibrasan, agar menjadi pelita, menjadi cahaya, menjadi pelita untuk kita semuanya, ba'da mutala'atin, setelah mutala'ah, setelah mengkaji dengan mendalam, li kalami ahli ilmi, ya ini terhadap kalamnya ahlul ilmi, para ulama, wa aqwalihim, dan ucapan-ucapan mereka, fatwa-fatwa mereka, anil istiqomah, tentang istiqomah. Jadi beliau mendalami dulu tentang istiqomah, ya didalami semua, dicari dalil-dalilnya berkaitan dengan itu, kemudian beliau tuliskan tentang hal ini. Wa amman yata'allaqu biha, dan tentang sesuatu yang berkaitan dengannya, wa sa'alquru fi hadhihi risalah, dan aku akan sebutkan di risalah ini asra qawaid azimah, ya ini 10 kaidah yang agung fi babil istiqomah, berkenaan dengan bab istiqomah, wa hiya qawaidu muhimmatun, dan ini adalah kaidah yang penting, jadirun bi kulli wahidin minna, yang sudah selayaknya bagi masing-masing di antara kita an yatanabbaha, untuk memberikan perhatian terhadap keistiqomahan atau kaidah-kaidah tersebut. Wa minallahi wahdah astamiddul auna, dan dari Allah saja saya memohon pertolongan, wa astamnihu taufiq, dan untuk memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita ya hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan memohon kepada Allah taufik untuk kita mempelajari agama Islam secara keseluruhan. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa istiqomah di atas jalannya sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini mukadimah yang disampaikan tentang pentingnya istiqomah, yang mudah-mudahan bisa mendorong kita, menghasung kita untuk mempelajari hakikat istiqomah dan berusaha untuk mewujudkan pada diri kita masing-masing, dan untuk mengajak, mendakwahkan kepada keluarga kita untuk berusaha istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang kita bisa bacakan di kesempatan malam hari ini. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, dan saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau banyak perkataan yang tidak berkenan. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.